sistem pernapasan manusia. Hari ini, kita akan menjelajahi perjalanan udara dalam sistem pernapasan manusia. Ayo kita lihat bagaimana udara mengalir melalui tubuh kita. Pertama-tama, udara masuk ke tubuh kita melalui hidung. Di sana ia membersihkan diri dari debu dan kotoran sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah itu, udara melewati faring, koridor yang menghubungkan hidung dan laring. Faring adalah tempat di mana udara bertemu dengan makanan kita. Tapi tenang saja, jalurnya yang berbeda. Berikutnya, udara turun ke trakea atau yang sering kita sebut saluran napas. Trakea ini seperti pipa yang kuat, membawa udara menuju paru-paru kita. Kemudian, trakea bercabang menjadi bronkus. Bronkus kemudian bercabang menjadi bronkiolus, cabang-cabang yang lebih kecil lagi. Mereka membawa udara lebih dalam ke dalam paru-paru kita. Disinilah perjalanan udara mencapai titik puncaknya. Udara berakhir di alveolus, tempat di mana pertukaran gas terjadi. Oksigen dari udara diserap ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan dari darah ke udara. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita pahami dua jenis pernapasan yang bisa kita lakukan, yakni pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada melibatkan otot-otot di sekitar tulang rusuk kita. Saat kita menarik napas, otot-otot ini mengangkat tulang rusuk, membuat rongga dada lebih besar, dan memungkinkan paru-paru kita mengembang. Kita bisa merasakan dada kita naik saat menarik napas dalam pernapasan dada. Pernapasan ini biasanya terjadi secara otomatis saat kita melakukan aktivitas fisik dan sedang stres. Pernapasan perut di sisi lain melibatkan diafragma, yaitu otot-otot besar di bawah paru-paru kita. Saat kita menarik napas dalam-dalam, diafragma kita bergerak ke bawah, memperbesar ruang rongga dada, dan membiarkan paru-paru kita mengembang lebih banyak. Pernapasan ini biasanya kita rasakan dengan perut kita yang mengembang saat menarik napas. Pernapasan perut biasanya lebih dalam dan lebih rileks, sering digunakan dalam teknik-teknik relaksasi dan meditasi. Setelah memberikan oksigen yang berharga kepada tubuh kita, udara yang kaya akan karbon dioksida kembali naik melalui bronkiolus, bronkus, trakea, laring, faring, dan akhirnya keluar lagi melalui hidung atau mulut. Itulah perjalanan udara dalam sistem pernapasan kita. Sangat menakjubkan, bukan? Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa untuk selalu menghargai dan menjaga sistem pernapasan kita dengan baik. Sistem pernapasan ikan. Ikan memiliki alat pernapasan unik yang dapat menyaring oksigen di dalam air yang disebut insang. Insang terdiri atas lengkung insang, lembaran insang, dan tutup insang. Lengkung insang berwarna putih dan terdapat rigi-rigi insang sebagai alat penyaring udara pernapasan. Lalu lembaran insang berbentuk seperti sisik. Insang pada ikan berjumlah 4 lembar, yang terletak di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen. Lalu dia juga bisa mengatur gerak naik turun di air. Pada saat mulut ikan terbuka, air masuk ke rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut dalam air masuk ke pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang terbuka sehingga air keluar melalui insang dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan uap air. Lalu ada juga mamalia yang hidup di air bernapas dengan paru-paru tapi dilengkapi dengan katup di dalam hidungnya. Katup itu menutup saat menyelam dan kebuka saat muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air itu lumba-lumba, paus, dan dugong. Pernapasan belalang. Halo teman-teman, pada hari ini kita mau mempelajari pernapasan hewan belalang. Yuk kita pelajari. Habitat.
Belalang dapat ditemukan di berbagai habitat termasuk padang rumput, hutan, lahan pertanian, dan daerah berbatu. Mereka lebih sering ditemukan di daerah dengan vegetasi yang cukup. Karena sebagian besar belalang adalah herbivora yang memakan dedaunan dan tanaman. Trakea. Fungsi utama. Trakea adalah tabung kecil yang merupakan bagian dari sistem pernapasan pada belalang. Mereka berfungsi untuk mengantarkan oksigen langsung ke jaringan tubuh dan organ-organ. Struktur. Trakea berasal dari spirakel, yaitu bukaan kecil di sisi tubuh belalang. Trakea kemudian bercabang menjadi trakola yang lebih kecil, menjangkau setiap sel tubuh. Proses pernapasan, oksigen masuk melalui spirakel, kemudian udara akan melalui trakea dan akan masuk ke sel-sel tubuh. Karbon dioksida, sebagai produk limbah respirasi, mengikuti jalur yang sama untuk dikeluarkan dari tubuh. Kantong udara. Fungsi utama, kantong udara sebagai penampung udara yang masuk dari trakea dan membantu meningkatkan pertukaran udara dalam tubuh. Struktur, kantong udara yang dapat mengembang dan mengempis, dan struktur pada kantong udara ini terhubung dengan sistem trakea. Manfaat kantong udara membantu menjaga tubuh belalang tetap ringan, yang penting untuk pergerakan dan aktivitas, seperti melompat dan terbang. Berikut adalah ilustrasi penjelasan pernafasan belalang ini. Menunjukkan udara masuk melalui trakea menuju ke dalam kantong udara. Penapasan katak. Sebelum kita membahas pernapasan katak, mari kita ketahui terlebih dahulu bahwa katak dapat bermetamorfosis mulai dari telur, berudu, berudu dua kaki, katak, hingga menjadi katak dewasa. Berbeda dengan katak dewasa, berudu tidak memiliki paru-paru. Sebagai gantinya, mereka bernapas dengan insang. Insang adalah organ bercabang yang terdapat di kepala berudu. Aku suka sekali berenang di air. Saat berudu berenang, air masuk ke dalam mulut mereka dan mengalir ke atas insang. Di dalam insang, oksigen dari air berdifusi ke dalam aliran darah. Setelah oksigen diambil, karbon dioksida dari darah dilepaskan ke dalam air. Berudu kemudian membuka mulut mereka untuk membuang karbon dioksida ini keluar dari tubuh. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru mereka. Paru-paru katak mirip dengan paru-paru manusia. Organ ini terdiri dari kantung-kantung kecil yang berisi udara. Ah, segarnya udara pagi ini. Saat katak dewasa bernapas, mereka menghirup udara melalui lubang hidung mereka. Udara kemudian masuk ke faring dan laring, dan akhirnya mencapai paru-paru. Di paru-paru, oksigen dari udara berdifusi ke dalam aliran darah. Segar sekali. Setelah oksigen diambil, karbon dioksida dari darah dilepaskan ke dalam paru-paru. Katak kemudian menghembuskan karbon dioksida ini keluar dari tubuh melalui lubang hidung. Selain paru-paru dan insang, katak juga dapat bernapas melalui kulit mereka. Kulit katak tipis dan lembab, sehingga memungkinkan pertukaran gas antara udara dan darah. Mengandalkan selaput pada kakinya, katak dapat berenang di dalam air. Saat katak berada di dalam air, mereka akan meningkatkan pernapasan kulit mereka. Hal ini membantu mereka untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Oksigen yang telah diserap oleh kulit akan dikeluarkan kembali menjadi karbon dioksida melalui hidung. Pernapasan pada burung. Mari kita lihat bagaimana burung bernapas. Burung tidak bernapas seperti kita. Mereka tidak memiliki hidung seperti manusia. Burung bernapas menggunakan paru-paru mereka. Udara masuk ke dalam tubuh burung dengan cepat, jadi tidak ada aliran yang terletak di samping tubuh mereka. Pipa udara ini membantu udara masuk dan keluar dari paru-paru burung dengan cepat. Jadi, tidak ada aliran udara yang terlambat seperti hidung kita.
Jadi kita melihat burung lebih tinggi di udara. Ingatlah bahwa mereka sedang menghirup udara melalui pipa udara mereka untuk mendapatkan energi. Burung juga bernapas lebih cepat saat mereka terbang dengan cepat. Itu karena mereka membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menggerakkan tubuh mereka. Sekarang kalian tahu rahasia pernapasan burung. Mereka menggunakan pipa udara untuk membantu mereka bernapas dan terbang dengan lincah di udara. Terima kasih sudah menonton video animasi ini. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu memperhatikan hewan yang ada di sekitar kita dan menghargai cara mereka bernapas yang unik. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Apa nama organ yang manusia gunakan untuk bernapas? 2. Bagaimana cara ikan bernapas di dalam air? 3. Bagian tubuh mana yang digunakan belalang untuk bernapas? 4. Bagaimana cara katak bernapas di air? 5. Pipa udara pada burung berfungsi untuk